Halo anak-anak kelas 6, selamat siang. Bertemu dengan Bu Tiwi pada siang hari ini, hari Selasa. Anak-anak, Bu Tiwi memberikan video kepada kalian semua untuk kita bersama-sama kembali mengulang pelajaran tentang pecahan. Bu Tiwi yakin materi ini sudah kalian dapatkan di kelas 4 dan di kelas 5. Ya, jadi kita di kelas 6 hanya mengulang saja. Oke anak-anak, sekarang perhatikan layar yang ada di video kalian masing-masing ya. Sekarang sebelum menginjak untuk selanjutnya, anak-anak harus paham dulu. Ada beberapa jenis untuk pecahan ya. Ada pecahan biasa. Ini harusnya Bu Tiwi nulisnya 1/2 ya, karena di komputer, di laptop tidak bisa pernya, jadi ditulis Bu Tiwi pernya kayak gini. Tetapi sebenarnya yang betul ini yang di kotak Bu Tiwi. Jadi kalau nulis per itu tidak boleh garis miring, tidak boleh, tetapi 2/5 ya, 3/4 itu contohnya. Namanya adalah pecahan biasa. Lalu kalau ada komanya, itu namanya pecahan desimal. 0,5. Ini bacanya 0,75. Anak-anak kalau baca seperti ini, bacanya 0,75. Tidak boleh anak-anak menyebutkannya 0,75, itu salah. Ya, yang betul bagaimana? Yang betul 0,75. Ya, lagi kalau pecahan desimal itu contohnya 0,125. Nah, menyebutnya seperti itu ya, anak-anak semua ya. Lalu untuk selanjutnya itu ada persen. Persen itu adalah per 100. Jadi ini bacanya 50%, 25% ya. Sebenarnya ini kalau ditulis pakai pecahan biasa itu 50/100. Nah, karena pernya ini penyebutnya 100, maka dia dinamakan persen atau 50%. Jelas ya? Jadi ada 3: pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan persen atau per 100. Jelas anak-anak? Pahami dulu ya. Oke, kalau ini sudah jelas, sekarang seperti di latihanmu. Di latihan hari ini, kalian akan belajar untuk mengubah pecahan-pecahan tersebut. Harus bisa ya. Kelas 6 harus bisa mengubah pecahan-pecahan itu. Kalau nanti tidak jelas, kalian boleh tanya Bu Guru. Yuk, sekarang lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Bu Tiwi akan terangkan di layar kalian masing-masing. Bagaimana caranya mengubah 3/5 menjadi ada komanya? Caranya anak-anak, bagaimana supaya yang bawah penyebut itu dijadikan menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana caranya supaya yang 5 ini tinggal pilih, boleh mbok jadikan 10, boleh mbok jadikan 100, boleh mbok jadikan 1000 atau selanjutnya. Tetapi yang paling mudah, tidak usah dijadikan 100, kelamaan. Kenapa? Karena kalau dijadikan 10 saja bisa enggak? Bisa. Berarti supaya 5-nya jadi 10 ya, dikali berapa anak-anak? Dikali 2. Kalau bawah kali 2, 3-nya juga kali 2. Berarti ini 6/10.
Kalau penyebutnya itu sudah 10, 100, 1000, 10.000, itu caranya jadikan desimal mudah banget. Dalam 1 detik kita langsung ketemu. Nggak usah pakai cara lagi. Kalau bawahnya penyebutnya itu sudah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tetapi jika penyebutnya itu bilangannya masih seperti ini, 5 ini, ya harus dijadikan 10 dulu. Berarti berapa ini desimalnya? Ini nolnya 1. Berarti nanti di belakang koma ada 1 angka, 0,6. 6-nya dari mana? 6-nya dari sini. Kok bisa di belakang koma ada 1 angka, Bu? Karena ini 10, nolnya cuma 1. Jelas? Jelas dulu ndak? Ini jadikan pecahan biasa menjadi desimal. Jadi 3/5 itu desimalnya 0,6. Ya, yuk sekarang pelan-pelan lagi simak selanjutnya ya. Yuk perhatikan bersama-sama gitu ya tulisannya Bu Tiwi ya. Yuk contohnya pecahan biasa 1/4 suruh jadikan desimal. Kira-kira 4-nya kalikan berapa? Biar jadi 10 enggak bisa, Bu. Jadi 100 bisa? Bisa. 4 itu gandengannya dikali 25 biar jadi 100. Bawah kali 25, atas kali 25. Berarti atas 25 per 100. Kalau sudah seperti ini desimalnya bagaimana? 0,25. 25-nya dari sini. Belakang koma kok 2 angka, Bu? Iya, karena ini di belakang koma. Karena ini nolnya berapa? 2. Kalau nolnya 2, berarti nanti letaknya koma 2 angka di belakang koma. Berarti 1/4 desimalnya 0,25. Bagaimana caranya supaya 4 ini bisa jadi 10? Kalau jadi 10 enggak bisa ya. 4 kali berapa supaya 10? Enggak bisa. Supaya jadi 100, Bu? Bisa? Bisa. Supaya jadi 1000 kejauhan. 100 saja ada kok ya. Nah, itu caranya untuk menjadikan pecahan biasa menjadi desimal. Contoh lagi. 2/10. Ini enggak usah dihitung. Kalau ini desimalnya berapa? 0,2. Langsung saja. 2-nya di sini. Di belakang koma nolnya kan cuma 1 itu. Berarti di belakang koma 1 angka. Kalau belakangnya, kalau penyebutnya ini sudah 10, 100 gitu gampang. 4/100. Udah 100 kok. Berarti 0,04. Kamu kalau jawab 0,4 salah. 100 nolnya 2. Berarti di belakang koma 2 angka. Ya. 3/20. Loh, ini 20, Bu. Berarti caranya bagaimana supaya jadi berapa? 100 ya. Kalau jadi 10 enggak bisa. Berarti supaya jadi 100 ini kalikan 5, ini kalikan 5. Berarti 15 per berapa? 100. Berarti hasilnya desimalnya 3/2 adalah 0,15. Oke, jelas ya? Pahami pelan-pelan. Ini kita baru menjadikan apa? Menjadikan pecahan biasa menjadi desimal. Oke, yuk. Kalau belum jelas boleh tanya Bu Guru ya. Sekarang lanjut. Kita akan mengubah
pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini juga sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali, tidak ada yang susah di kelas 6. Coba lihat. Yang pertama dulu, 0,4. Ini 4 angkanya, berarti 4 per 10. 4 per 10. Ya, dapatnya 10 dari mana? Di belakang koma cuma 1 angka. Kalau di belakang koma 1 angka berarti 4-nya per 10, jangan 100. Kalau di belakang koma 2 angka 100. Kalau di belakang koma 3 angka berarti 1000. Ya, karena ini di belakang koma 1 angka berarti 10. 4-nya dari mana ya? Ini 4, jangan digonta-ganti. Berarti 4 per 10 bisa disederhanakan? Bisa. Kelas 6 harus yang paling sederhana. Berarti 2 per 5. Bagi 2 bagi 2. Ya, ini bagi 2. Oke? Jelas? Berarti 0,4 pecahan biasanya 2 per 5. Jelas dulu enggak? Oke, nomor selanjutnya 0,25. Berarti 25-nya di atas, jangan dibulak-balik. Jangan diganti angkanya jadi 5. Jangan diganti angkanya jadi 2, enggak boleh. Kalau sini 25, yo sini 25. Per, cek di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Angka 2 dan angka 5. Ada 2 angka toh? Berarti pernya jangan per 10. Per berapa? 100. Endole loro. Lalu disederhanakan. Dibagi berapa anak-anak? Bagi 5, Bu. Oke. Ada yang menjawab juga, Bu, bagi 25 sekalian aja. 1 per 4. Disederhanakan ini. Jadi 0,25. Paling sederhananya pecahan biasa 1 per 4. Jelas? Selanjutnya 1,5. Berarti caranya bagaimana? Tulis dulu aja 1,5. Berarti nulisnya 1 sama 5. Per ya. Per berapa ini? Coba dilihat, disimak. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Kalau ada 1 angka, berarti pernya per berapa anak-anak? Per 10. Kan cuma 1 angka. Berarti nulis siji tok. Ya. Lalu disederhanakan, dibagi berapa? Bagi 5 saja. Ya, dibuat sederhana, Bu. Iya. Berarti 3 per 2. Nih, berarti 1,5 bentuk pecahan biasanya 3 per 2. Lagi. Nih, yang dilingkari Bu Guru. 1,25. Tulis dulu saja, berarti 125. Per, lihat di belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Berarti pernya berapa? Per 100. Lalu disederhanakan anak-anak. Jadi kalau di kelas 6, pecahan biasa itu harus yang paling sederhana. Ya. Terus bagaimana, Bu? Disederhanakan, dibagi 25. Berarti ini 5 per 4. Oke. Berarti 1,25 pecahan biasanya 5 per 4. Jelas? Pelan-pelan pahami dulu. Ya. Yuk, sekarang lanjut. Lanjut ya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau ini gampang. Tadi sudah dikatakan Bu Tiwi. Persen itu per 100. Ini soalnya 1 per 5. Ini soalnya 2 per 25. Bagaimana caranya supaya penyebutnya jadi 100? 5-nya kali berapa? 20.
Kalau bawah kali 20, yang atas harus dikali berapa? Ya sama, kali 20. Berarti 1 kali 20, 20. 5 kali 20 per 100. Sudah 100 loh ini penyebutnya. Berarti tinggal nulis saja 20%. Berarti 1,1/5 itu persennya berapa? 20%. Ya. Lagi 2/25. 25 kali berapa supaya jadi 100 gitu toh. Karena kita mau menjadikan penyebutnya jadi 100. Ini kali 4, ini kali 4. Ya enggak? 25 kali 4, 100. Berarti 8/100. Loh, kalau sudah per 100 berarti dia berapa persen? 8%. 8-nya dari mana? Dari sini. Persennya ini. Ya, ini caranya mengubah menjadi persen. Dari pecahan biasa jadikan persen. Oke, jelas ya? Yuk, sekarang lanjut. Nah, sekarang kalau soalnya pecahan desimal, Bu, suruh jadikan persen. Aku harus bagaimana? Ya sudah, pecahan desimalnya jadikan pecahan biasa saja, anak-anak. Ya, pecahan desimalnya dijadikan pecahan biasa. 0,7 berarti 7/10. Masih 10. Padahal persen itu harus 100. Berarti kalikan berapa? 10 kalikan 10. Berarti berapa? 70/100. Berarti berapa persen? 70%. Ya. Lagi, ada pecahan desimal 1,55. Berarti tulis, ini berarti 155 per berapa? 100. 155 dari angkanya ini, 100-nya dari mana? Di belakang koma 2 angka. Berarti pernya 100. Kalau di belakang koma 1 angka, seperti contoh yang pertama, berarti pernya 10. Tadi kembali ke depan tadi, mengubah dia desimal jadi biasa. Ini sudah per 100 toh. Ya toh, berarti kan tinggal 155%. Kan sudah 100, ya sudah no. Nggak usah dikali-kali lagi. Ya. 2,5 berarti 25-nya per berapa anak-anak? Simak, di belakang koma berapa angka? 1. Kalau di belakang koma 1 angka, berarti dia pernya 10. Jangan 25%, salah. Kenapa salah? Karena persen itu harus per 100. Berarti kalikan berapa? 10 kalikan 10. Pokoknya kalau bawah kali, atas ya kudu kali. Itu harus. Berarti jawabannya 250/100. Berarti berapa persen? 250% jawabannya. Oke, pahami pelan-pelan, simak pelan-pelan ya. Gitu ya anak-anak ya. Jelas nggih? Oke. Yo. Nah, mengubah persen menjadi pecahan biasa dan desimal. Ingat, persen itu sebenarnya paling mudah karena persen itu pasti per 100. Penyebutnya 100. Contoh, mau dijadikan pecahan biasa atau desimal. 50% berarti 50/100. Toh? Berarti pecahan biasanya atau desimalnya mesti 0,50. Pecahan biasanya ya ini. Ini sederhana ke wae. Berarti kalau disederhanakan ya 1/2.
Berarti pecahan biasanya 1/2, pecahan desimalnya ini. Lagi 15%, berarti 15/100. Desimalnya ya berarti 0,15. Ya enggak? Ya no. Kalau bawahnya sudah 10, 100, 1000 itu enggak usah dihitung. Tinggal lihat angkanya sama letak komanya diperhatikan. Ini pecahan biasanya, ini desimalnya. Nah, kelas 6, reti pecahan biasa besar harus disederhanakan. Dibagi berapa? 5, Bu. Berarti 15 dibagi 5, iki ya dibagi 5. Ya, berarti 3/20. Ini pecahan biasanya. Lagi 120%, berarti 120/100. Ya, berarti desimalnya bagaimana? 1,20. Ya, pecahan biasanya ya tinggal ini disederhanakan saja. Corek 12/10. Berarti kalau 12/10 sini ya, hasilnya jadi dibagi berapa? Bagi 2. Berarti 6/5. Dah ketemu. Ya, seperti itu ya anak-anak caranya ya. Perhatikan dengan baik, pahami dengan baik anak-anakku. Oke, jelas ya? Ya. Nah, anak-anak, kalian harus melihat video ini dan memperhatikannya. Ini caranya Bu Tiwi menerangkan kepada kalian semua. Bu Tiwi berusaha sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat kalian supaya kalian bisa. Walaupun sudah melihat, aku ndak bisa Bu, aku bingung. Silahkan tanya Bu Guru, ndak apa-apa. Jangan kebingunganmu itu terus membuat kamu ngawur dalam garap soal. Anak-anak tanya Bu Tiwi enggak apa-apa. WA Bu Tiwi enggak apa-apa. Ya, Bu Tiwi senang. Ya, Bu Tiwi akan membantumu sebisamu. Ya, kamu tanya Mama yuk tambah pusing. Ya udah tanya Bu Guru aja. Jadi, kalau kalian tidak bisa, kalian tanyanya siapa? Bu Guru. Nanti Bu Tiwi akan membantumu. Tanya jangan pada waktu ulangan. Ya, tanya pada waktu latihan-latihan seperti ini kalau kamu tidak jelas. Gitu ya anak-anak ya. Tetap semangat, mengandalkan Tuhan. Selamat mengerjakan untuk tugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kalian luar biasa. Sampai jumpa.